Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan kembali review saham part yang ke-71. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review sore hari ini adalah saham BRIS. Saham BRIS hari ini tutup stagnan di 965, di mana teman-teman tahu sendiri saham BRIS telah naik cukup tinggi ya, bahkan dari 300-an sampai ke 900-an itu sudah naik 3 kali lipat dalam waktu cuman 3 bulanan. Sehingga saham BRIS menyisakan risiko yang cukup besar dengan kenaikan yang sudah terbatas. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, kawal terus dengan target ke TP3 yaitu ke 1056. Tapi bagi teman-teman yang belum punya barang, saya rekomendasikan boleh beli selama berada di atas 965. Nah, jika teman-teman besok beli di atas 965 namun dia turun kembali, maka teman-teman boleh batasi stop loss. Tetapi misalkan besok dia tidak naik di atas 965, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham BRIS. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham TINS. Saham TINS hampir menembus PBH 840 namun gagal, sehingga dia turun kembali minus 3,05% di harga 795. Saham TINS berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan menuju ke PBL yaitu di harga 750. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli selama berada di atas 795. Tetapi kalau dia masih berada di bawah 795, maka teman-teman boleh tunggu saja di sekitaran PBL yaitu di area 750. Misalkan dia berhasil naik di atas 795, maka target kenaikan terdekat yaitu ke 840 yang mana itu adalah PBH, dan target jauh kita menuju ke 905 yang mana itu adalah TP3-nya. Setelah TINS, kita akan review saham Telkom. Saham Telkom hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam 3,38% dan telah menembus PBL di 2920 dan closing di 2860. Harga Telkom hari ini sudah melewati juga gray line di 2890 dan terakhir menguji low 40 harinya di 2850. Nah, apakah dia bisa bertahan di atas 2850 atau tidak? Kalau misalkan dia gagal, maka dia akan terus melanjutkan penurunannya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan tunggu dia naik dulu minimal di atas 2890, itu ada gray line di situ, atau kalau mau jauh lebih aman tunggu dia naik kembali di atas PBL-nya yaitu di 2920. Saham berikutnya yang juga ambruk hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini ditutup minus 4,88% di harga 3.510, di mana harga saham BBRI ini sudah turun di bawah PBH-nya di 3650 dan dia sekarang akan menuju ke 3420 yang mana itu adalah middle gray line-nya.
Jika dia tidak mampu bertahan, maka dia akan terus melanjutkan penurunan ke PBL di 3060. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang ini, saya rekomendasikan boleh dikawal terus sampai mendekati 3420. Tapi kalau teman-teman yang mau invest, maka teman-teman bisa atur sendiri, misalkan setiap minus 10% teman-teman melakukan average down. Tetapi kalau untuk yang trading, maka teman-teman saya rekomendasikan boleh beli selama dia naik kembali di atas 3520. Jadi kalau dia break lagi di 3520 karena di situ ada white line, maka teman-teman boleh beli dengan target kenaikan ke PBH-nya yaitu di 3650. Tapi kalau dia gagal atau tidak berhasil menembus 3520, maka teman-teman boleh tunggu di sekitaran area 3420 yang mana itu adalah middle gray line-nya. Kemudian berikutnya yang akan kita review hari ini adalah saham Tower. Saham Tower masih bertahan di atas PBL-nya yaitu di 1015 dan terus berjuang untuk menembus gray line di 1055 namun gagal. Ada gold line juga di 1045 namun gagal. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, kawal terus selama dia berada di atas 1015, maka saham Tower masih aman. Cut loss jika dia turun di bawah 1015. Dan jika dia berhasil menembus 1045, maka teman-teman boleh kawal terus dengan target ke 1180 yang mana itu adalah PBH-nya. Kemudian berikutnya akan kita review adalah saham ACES ya, ada dengan kode ACES. Nah, saham ACE Hardware ini telah ditutup minus 3,74% dan telah turun di bawah PBL yaitu di 1575. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, teman-teman boleh batasi stop loss ya, atur risk manajemennya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang dan ingin membeli, saya rekomendasikan boleh beli saat dia naik kembali, saat dia break dulu di atas 1575 dengan target kenaikan ke 1620 dan target jauhnya menuju ke 1700. Namun jika dia belum naik di atas 1575, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Berikutnya ada saham HMSB. Saham HMSB hari ini sempat naik ya, sempat naik mungkin menyentuh 1705. Namun dia gagal dan turun minus 0,61% di 1650. Sedangkan teman-teman perhatikan ada 1660 di situ sebagai white line, kemudian 1705 sebagai gold line. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan sekali kalau dia naik dulu di atas 1660 dengan target kenaikan terdekat ke 1705 dan target jauh kita ke 1800. Tetapi teman-teman, misalkan teman-teman mau ambil di harga sekarang, maka teman-teman punya range buy di 1605, di situ ada PBL sampai dengan 1650. Jadi teman-teman boleh akumulasi di situ, tetapi ingat kalau dia turun di bawah 1605, maka teman-teman boleh batasi stop loss. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Inco. Saham Inco hari ini ditutup naik tipis 0,26% di 3790, di mana masih tepat berada di PBH dan ini cukup rawan karena dia berada dalam trend line yang bagus, trend up. Tetapi dia tertahan di resistance paling kuatnya yaitu di PBH, sehingga ini sangat riskan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya barang ini, teman-teman boleh kawal, boleh batasi stop loss. Di situ ada gray line 3721, teman-teman bisa pakai itu sebagai batasan support. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang ini,
saya rekomendasikan boleh beli Inco selama berada di atas 3790. Jadi di posisi bid 3790, kemudian di sisi offer itu kalau tidak salah 3800, maka teman-teman boleh HK di 3800 dan langsung batasi 1-2 tik di bawah itu sebagai batasan untuk stop loss, sehingga risiko teman-teman terbatas tapi target kita terdekat ke 3870, yang mana itu adalah 40 hari rata-rata tertinggi dari saham Inco. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Demas. Saham Demas hari ini tutup minus 0,05% di harga 226 dan dia telah turun di bawah PBH 256, kemudian dia juga gagal bertahan di white line 232 dan sekarang dia berpeluang untuk menguji gray line akhir di 222, dan jika dia tidak mampu bertahan maka dia akan terus melanjutkan penurunan ke PBL nya yaitu di 212. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy 222 sampai dengan 232. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 222 dan target kenaikan terdekat kita ke 245 dan target jauh kita ke 256. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-71 hari ini adalah saham MDKA. Saham MDKA hari ini ditutup naik tipis 0,28% di 1740, di mana saham MDKA ini berada tepat di support paling kuatnya yaitu di PBL, sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini saya rekomendasikan boleh beli selama berada di atas 1740. Sekali lagi konsepnya adalah bid, posisi bid itu adalah 1740, sedangkan di offer itu bisa saja 1745. Jadi teman-teman boleh HK di 1745 dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 1740. Jadi 1-2 tik di bawah 1740, teman-teman boleh batasi stop loss. Dengan target kenaikan terdekat ke 1800 dan target jauh kita ke 2120. Sekian review saham part yang ke-71. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.